Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kaidah fiqhiyah disebutkan al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Artinya Allah Subhanahu wa taala membalas amalan para hamba sesuai dengan jenis amalan mereka. Contohnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara musliman fid dunya satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa saja yang menutup aib seorang muslim dalam kehidupan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya pada kehidupan akhirat nantinya. Dia tutup aib saudaranya di dunia, Allah Azza wa Jalla tutup aibnya di akhirat nantinya. Jadi menutup aib dibalas dengan menutup aib. Dan Allah Azza wa Jalla tutup aibnya di akhirat nantinya, yang berarti Allah Subhanahu wa taala memaafkannya, mengampuninya, itu lebih baik dari perbuatannya menutup aib saudaranya di dunia. Contohnya juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watul muslimi li akhihi bi dhahri ghaibihi mustajabatun. 'Inda ra'sihi malakun muwakkalun. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malaku al muwakkalu amin walaka bimislin." Doa seorang muslim untuk saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuannya adalah doa yang mustajabah, diijabah oleh Allah Azza wa Jalla, karena di sisinya ada malaikat yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat yang diutus tersebut berkata, "Amin." Dan untukmu seperti apa yang engkau minta bagi saudaramu. Dia doakan kebaikan untuk saudaranya, kemudian malaikat mendoakan kebaikan untuknya. Jadi doa dibalas juga dengan doa. Dan doanya malaikat untuknya itu jauh lebih baik dibandingkan dengan doanya untuk saudaranya. Kemudian satu lagi contohnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa saja yang melepaskan seorang mukmin dari satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskannya dari satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan pada hari kiamat nantinya. Dia lepaskan saudaranya dari kesulitan dunia, Allah Azza wa Jalla lepaskan dia dari kesulitan hari kiamat nantinya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus memahami dan senantiasa menyadari bahwa perjalanan kehidupan akhirat itu teramat berat. Ya, perjalanan kehidupan akhirat itu teramat berat. Ada begitu banyak kesulitan-kesulitan di sana. Oleh karena itu, hilangkanlah, singkirkanlah sebagian dari kesulitan-kesulitan tersebut dengan cara melepaskan saudara-saudara kita seiman dari kesulitan-kesulitan kehidupan dunia yang sedang menimpa mereka. Yakinlah, setiap harta yang kita sisihkan untuk meringankan beban saudara kita yang sedang berada di dalam kesulitan pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pasti gantinya jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang telah kita infakkan di jalannya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, anfik unfik alaik." Wahai anak manusia, berinfaklah di jalanku, niscaya aku akan berinfak kepadamu. Berinfaklah di jalanku, niscaya aku akan berinfak kepadamu. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kematian menghampiri Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menangis. Dan ketika ditanya, "Ma yubkika?" Apa yang membuatmu menangis? Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, "Bu'dul mafazah wa qillatuz zat wa aqabatun qu'ud wal mahbitu minha ilal jannah awin nar." Kata beliau, yang membuatku menangis adalah jauhnya perjalanan, sedikitnya perbekalan,
banyaknya aral rintangan, sementara akhir dari perjalanan ini mungkin surga, mungkin juga neraka. Padahal beliau radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Nabi yang mulia dan orang yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kenyataannya beliau mengkhawatirkan perjalanan panjang dalam kehidupan akhiratnya. Dan mengkhawatirkan sedikitnya perbekalan yang telah dipersiapkannya menurut perasaannya. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita? Perbekalan apa yang telah kita persiapkan untuk perjalanan berat dan panjang setelah kematian? Oleh karena itu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah perbekalan kita mumpung masih ada kesempatan untuk menambah perbekalan. Di antaranya adalah dengan cara meringankan beban-beban orang-orang saudara-saudara kita seiman yang sedang berada di dalam kesulitan. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada semuanya.